Awal mula, desa Sumberrejo terletak di kaki gunung yang megah, dikelilingi oleh hutan lebat yang dipenuhi dengan suara alam yang menenangkan. Namun, di balik keindahan yang tampak, tersimpan kisah kelam yang telah menjadi cerita turun-temurun. Joko, pemuda yang baru saja pulang dari perantauan, merasa rindu akan suasana desa yang penuh kenangan. Ia merindukan tawa teman-temannya, aroma masakan ibunya, dan ketenangan malam yang sepi. Namun, saat ia melangkah masuk ke desa, ada sesuatu yang terasa berbeda. Sejak kedatangannya, Joko merasakan ketegangan yang menyelimuti atmosfer desa. Para penduduk tampak cemas, seringkali berbisik satu sama lain, dan menghindari tatapan Joko. Ia mendengar desas-desus tentang serangkaian kejadian aneh yang menimpa desa. Beberapa warga jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, ternak-ternak menghilang secara misterius, dan suara-suara aneh sering terdengar di malam hari. Meskipun Joko berusaha untuk bersikap optimis, hatinya dipenuhi dengan rasa khawatir. Suatu malam, saat Joko berjalan-jalan di sekitar desa, ia melihat sekumpulan orang berkumpul di balai desa. Rasa penasaran membawanya untuk mendekat. Di tengah kerumunan, seorang pemuda bernama Arif berdiri dengan wajah pucat, menceritakan kisah mengerikan tentang santet Segorop itu. Ini bukan hanya sekadar cerita, Arif berseru, suaranya bergetar. Ada 7 dukun yang menguasai ilmu hitam. Mereka bisa mengirimkan kutukan kepada siapa saja yang mereka inginkan. Sudah banyak yang jadi korban. Jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin akan menjadi berikutnya. Joko tertegun mendengar cerita itu. Ia pernah mendengar tentang santet Segorop itu dari neneknya, tetapi tidak pernah menganggapnya serius. Sekarang, semua cerita itu terasa hidup dan nyata. Mungkin, inilah alasan di balik ketegangan yang ia rasakan di desa. Tiba-tiba, Joko merasakan dorongan untuk mencari tahu lebih dalam. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Nenek Wati, seorang wanita tua yang dikenal bijak dan banyak tahu tentang sejarah desa. Joko mengetuk pintu kayu yang berkarat, dan setelah beberapa saat, Nenek Wati membuka pintu dengan senyuman ramah. "Ah, Joko, cucuku. Sudah lama tak bertemu," ujarnya sambil memeluknya. Setelah duduk dan menikmati teh hangat, Joko menceritakan semua yang ia dengar. Nenek Wati menghela napas panjang, wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Santet Segorop itu adalah praktik yang sangat berbahaya. Dukun-dukun itu memiliki kekuatan untuk menciptakan malapetaka. Mereka melakukan hal itu sebagai pembalasan kepada orang-orang yang menyakiti mereka di masa lalu. Nenek Wati kemudian menceritakan sejarah dukun-dukun tersebut. Mereka dulunya adalah orang-orang terhormat di desa, tetapi setelah perlakuan buruk dari penduduk, mereka mengasingkan diri dan belajar ilmu hitam. Masing-masing dukun memiliki kekuatan unik yang membuat mereka semakin kuat. Sejak saat itu, mereka bertekad untuk membalas dendam, dan praktik santet menjadi cara mereka untuk menghukum orang-orang yang dianggap bersalah. "Kau harus berhati-hati, Joko," kata Nenek Wati, menatapnya dengan serius. "Jika kau berhadapan dengan mereka, tidak ada cara untuk melindungi diri. Mereka bisa mengetahui setiap gerak-gerikmu." Joko merasa ketakutan, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa membiarkan ketakutan itu menguasainya. Misi untuk melindungi desa dan orang-orang yang ia cintai mulai menggelora dalam hatinya. Ia harus mengetahui lebih banyak tentang santet Segorop itu dan cara menghentikan mereka. Setelah berpamitan, Joko berjalan pulang dengan pikiran yang berat. Ia melihat sekeliling, merasakan keheningan yang menakutkan. Anak-anak yang biasanya bermain di jalanan tampak takut, dan para orang dewasa berbisik dengan suara pelan. Joko merasa bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Malam itu, saat bulan purnama bersinar terang, Joko terbangun dari tidurnya karena suara aneh di luar. Ia membuka jendela dan melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Rasa ingin tahunya mendorongnya untuk keluar. Dengan hati-hati, ia menyusuri jalan setapak menuju hutan. Suara itu semakin jelas, terdengar seperti suara tangisan dan teriakan. Saat Joko semakin dekat, ia melihat sekelompok orang berkumpul di sekitar api unggun, wajah mereka tampak gelisah.
Di tengah kerumunan, seorang wanita muda berdiri dengan mata penuh air mata, menceritakan kisah tentang keluarganya yang hilang. Joko merasa iba, tetapi juga bingung. Mengapa mereka berkumpul di tengah malam? Tiba-tiba, salah satu dari mereka berteriak, "Hati-hati! Dukun itu datang!" Semua orang panik dan mulai berlarian. Joko terdiam, merasakan ketakutan yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini sebelum terlambat. Kembali ke rumah, Joko bertekad untuk menyelidiki lebih dalam tentang santet segorop itu. Ia merasa bahwa keberanian dan keteguhan hatinya akan menjadi kunci untuk menyelamatkan desa. Dengan tekad yang membara, Joko bersiap untuk menghadapi kegelapan yang mengancam kehidupannya dan orang-orang yang ia cintai. Tanda-tanda aneh. Hari-hari berlalu di desa Sumberrejo, dan Joko semakin merasakan dampak dari kehadiran santet segorop itu. Setiap pagi, ia melihat wajah-wajah cemas penduduk desa yang seolah kehilangan harapan. Suara tawa anak-anak yang biasanya ceria kini digantikan oleh bisikan ketakutan di antara orang dewasa. Joko merasa semakin tergerak untuk melakukan sesuatu, tetapi apa yang bisa ia lakukan melawan kekuatan gaib yang begitu kuat? Suatu sore, saat Joko sedang duduk di beranda rumahnya, ia melihat Ibu Siti, seorang tetangga yang dikenal baik hati, berjalan dengan langkah lunglai. Wajahnya pucat, dan matanya tampak kosong. Joko bergegas menghampirinya. "Ibu Siti, ada apa? Kenapa terlihat tidak sehat?" Tanyanya dengan khawatir. Ibu Siti menggelengkan kepala, air mata mengalir di pipinya. "Anak saya, Rudy, jatuh sakit tanpa sebab. Dokter tidak bisa menemukan penyebabnya. Dia hanya terbaring lemah," jawabnya, suaranya bergetar. Joko merasakan rasa sakit di hatinya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya sekadar penyakit biasa. Ini adalah dampak dari kutukan yang dilancarkan oleh dukun-dukun. Merasa tidak berdaya, Joko bertekad untuk mencari informasi lebih lanjut. Ia kembali mengunjungi Nenek Wati untuk mendengarkan cerita-cerita dari masa lalu yang mungkin bisa membantunya memahami situasi ini. Saat ia tiba di rumah Nenek Wati, ia menemukan nenek itu sedang duduk di kursi goyang, mengamati langit yang mulai gelap. "Nenek, aku ingin tahu lebih banyak tentang santet segorop itu dan bagaimana cara melawannya." Joko memulai percakapan. Nenek Wati menatap Joko dengan serius. "Anakku, dukun-dukun itu tidak hanya menggunakan kekuatan hitam untuk mengutuk. Mereka juga bisa mengendalikan pikiran dan jiwa seseorang. Banyak yang telah jatuh ke dalam perangkap mereka dan tidak bisa kembali. Kita harus berhati-hati," kata nenek, suaranya bergetar. Ia melanjutkan, "Untuk melawan mereka, kita perlu mengetahui kelemahan mereka. Dukun-dukun itu seringkali memiliki ritual tertentu yang harus dilakukan untuk menguatkan kutukan mereka. Jika kita bisa menemukan cara untuk membalikkan ritual itu, mungkin kita bisa menyelamatkan desa." Joko menyimak setiap kata yang diucapkan Nenek Wati. Ia merasa ada harapan, tetapi waktu terasa semakin sempit. Malam itu, saat Joko pulang, ia mendengar suara-suara aneh dari hutan. Suara seperti bisikan yang berbaur dengan suara angin. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Keesokan harinya, berita buruk kembali datang. Ternak-ternak milik warga desa mulai mati secara misterius. Ayam, kambing, dan sapi ditemukan tergeletak tak bernyawa di halaman rumah. Joko dan beberapa pemuda di desa berkumpul untuk membahas keadaan ini. "Kita tidak bisa tinggal diam. Ini adalah bagian dari kutukan, dan kita harus mencari tahu siapa yang melakukannya," ujar Arif, pemuda yang sebelumnya bercerita tentang santet segorop itu. Mereka sepakat untuk menyelidiki lebih jauh. Joko, Arif, dan dua orang pemuda lainnya, Dika dan Rizky, berencana untuk memasuki hutan di malam hari, tempat di mana banyak warga melaporkan mendengar suara aneh. Dengan membawa senter dan peralatan sederhana, mereka melangkah masuk ke dalam hutan, berusaha menembus kegelapan yang menyelimuti. Saat berjalan lebih dalam, suasana menjadi makin mencekam. Suara-suara alam yang biasanya terdengar merdu kini terasa menakutkan. Mereka merasa seolah ada bayangan yang mengikuti langkah mereka.
Joko berusaha menenangkan diri, berpegang pada keyakinan bahwa mereka harus menemukan jawaban. Tiba di sebuah clearing di hutan, mereka melihat sesuatu yang mencengangkan. Di tengah clearing, terdapat sebuah altar kecil yang terbuat dari batu. Di atasnya, terdapat beberapa benda aneh, boneka voodoo, kain hitam, dan beberapa serpihan bunga yang sudah layu. Joko merasa mual melihatnya. Ini pasti tempat mereka melakukan ritual, bisiknya. Arif yang berdiri di sampingnya menambahkan, kita harus segera melaporkan ini kepada warga. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus melakukan ini. Namun, saat mereka berbalik untuk pergi, tiba-tiba bayangan gelap muncul dari balik pepohonan. Joko dan teman-temannya terkejut dan berlari, tetapi bayangan itu semakin mendekat. Dalam sekejap, mereka terpisah, terjebak dalam kegelapan yang menakutkan. Joko berlari sekuat tenaga, tetapi terjatuh dan terpelanting ke tanah. Saat ia bangkit, Joko mendengar suara lirih di telinganya. Kau tidak bisa melarikan diri, Joko. Kekuatan kami lebih besar dari yang kau bayangkan. Suara itu datang dari arah belakang. Joko membeku. Ia mengenali suara itu, suara Rina, teman masa kecilnya yang sudah lama tidak ditemuinya. Rina muncul dari kegelapan, wajahnya tampak berbeda. Matanya berkilau dengan cahaya aneh, dan senyumannya terasa menyeramkan. Kenapa kau kembali ke desa ini? Sebaiknya kau pergi sebelum terlambat, katanya sambil mendekat. Joko merasa terjebak antara rasa takut dan rasa rindu. Rina, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau di sini? Tanyanya dengan suara bergetar. Rina hanya tertawa pelan. Aku sudah menemukan kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang akan mengubah segalanya. Dan kau tidak bisa menghentikannya. Dengan itu, Rina menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Joko yang terkejut dan bingung. Ia berlari pulang dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa situasi di desanya semakin berbahaya. Sesampainya di rumah, Joko merenungkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa ia harus berbuat lebih banyak untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Santet Segorop itu bukan hanya sekadar legenda, itu adalah kenyataan yang harus dihadapi. Dengan tekad yang baru, Joko bersumpah untuk mencari cara menghentikan kutukan itu dan menyelamatkan desa dari kegelapan yang mengancam. Mencari kebenaran. Keesokan harinya, Joko terbangun dengan perasaan gelisah yang mengganggu. Mimpinya semalam dipenuhi dengan bayangan macam. Sambil memegangi kepalanya, ia berusaha mengingat setiap detail dari malam yang penuh ketegangan itu. Keberadaan Rina di hutan, dan bagaimana ia tampak berbeda, membuat Joko semakin penasaran. Apa yang telah terjadi padanya? Setelah sarapan, Joko memutuskan untuk menemui Arif dan teman-temannya. Ia merasa bahwa mereka perlu merencanakan langkah selanjutnya. Dalam perjalanan menuju rumah Arif, Joko melihat beberapa penduduk desa berkumpul di alun-alun. Mereka tampak gelisah, membicarakan sesuatu dengan suara pelan. Joko menghampiri mereka dan mendengar tentang seorang warga yang baru saja jatuh sakit dengan gejala yang sama seperti Rudi, anak Ibu Siti. Ini sudah terlalu banyak, keluh Pak Surya, salah satu tokoh masyarakat. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Kita harus mencari dukun yang melakukan semua ini. Joko merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu, tetapi apa yang bisa mereka lakukan melawan kekuatan yang tidak terlihat? Setelah berunding, Joko dan teman-temannya sepakat untuk mencari informasi lebih dalam tentang para dukun tersebut. Mereka memutuskan untuk mencari orang-orang yang pernah berurusan dengan santet Segorop itu. Joko ingat bahwa ada seorang mantan dukun di desa sebelah yang mungkin bisa memberi mereka petunjuk. Dengan semangat baru, mereka berangkat menuju desa yang berjarak beberapa kilometer. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak, melewati ladang dan hutan. Di tengah perjalanan, Joko tidak bisa menahan rasa cemasnya. Apa yang akan kita katakan kepada mantan dukun itu? Jika dia tahu kita mencari tahu tentang santet Segorop itu, bukankah dia bisa saja menolak untuk berbicara? Tanyanya kepada Arif. Arif mengangguk, kita harus berhati-hati.
Kita bisa mengatakan bahwa kita ingin tahu lebih banyak tentang sejarah desa dan praktik-praktik lama. Siapa tahu dia mau bercerita. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di desa sebelah. Suasana di sini tampak lebih tenang, tetapi Joko merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka bertanya kepada penduduk setempat tentang mantan dukun itu dan segera mendapatkan petunjuk menuju rumahnya. Rumahnya terletak di ujung desa, dikelilingi pohon-pohon besar. Joko mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. Setelah beberapa saat, seorang pria tua dengan janggut putih dan mata tajam membuka pintu. "Ada apa? Apa yang kalian inginkan?" tanyanya dengan suara serak. Joko merasa sedikit takut, tetapi ia berusaha tenang. "Selamat siang, Pak. Kami ingin bertanya tentang sejarah desa dan praktik-praktik lama. Kami mendengar bahwa Anda pernah menjadi dukun," jawabnya. Pria tua itu menatap mereka sejenak sebelum akhirnya mengangguk dan mempersilakan mereka masuk. Ruangan dalam rumahnya dipenuhi dengan berbagai barang antik, ramuan, dan buku-buku tua. Joko dan teman-temannya duduk di kursi kayu yang sudah usang, sementara pria itu duduk di hadapan mereka. "Apa yang ingin kalian ketahui?" tanyanya. Joko mengambil napas dalam-dalam. "Kami ingin tahu tentang santet segorop itu dan apakah ada cara untuk menghentikan mereka." Mendengar nama itu, raut wajah pria tua itu berubah. Ia tampak serius dan sedikit ketakutan. Santet segorop itu adalah kekuatan yang sangat berbahaya. Mereka adalah 7 dukun yang terasing, masing-masing memiliki kekuatan yang berbeda. Mereka bisa mengirimkan kutukan hanya dengan menggunakan foto atau benda yang dimiliki oleh target mereka. Joko mendengarkan dengan seksama. "Tapi, bagaimana cara menghentikan mereka?" Pria tua itu menghela napas. "Untuk melawan mereka, kalian harus menemukan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka, bisa berupa benda atau kenangan. Ketika kalian berhasil, kalian bisa membalikkan kutukan. Namun, risiko yang kalian ambil sangat besar. Mereka tidak akan tinggal diam jika mengetahui kalian mencari cara untuk menghentikan mereka." Arif bertanya, "Apa yang terjadi jika kita gagal?" "Jika kalian gagal, kalian akan menjadi mangsa mereka selamanya. Kekuatan mereka akan terus menghantui desa ini," jawab pria tua itu dengan nada mengerikan. Setelah berbincang cukup lama, Joko dan teman-temannya merasa bahwa mereka telah mendapatkan informasi yang berharga. Namun, beban di hati mereka semakin berat. Mereka tidak hanya berhadapan dengan ancaman, tetapi juga harus melindungi orang-orang yang mereka cintai. Setelah berpamitan, mereka kembali ke desa Sumberrejo dengan langkah cepat. Setiba di desa, suasana tampak semakin mencekam. Joko melihat Ibu Siti berkumpul dengan beberapa wanita lain, wajahnya pucat dan air mata mengalir di pipinya. "Ada apa, Ibu Siti?" tanya Joko. Ibu Siti menggelengkan kepala. "Rudi. Rudi semakin parah. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi." Joko merasa hatinya teriris mendengar berita itu. Semangatnya untuk melawan santet segorop itu semakin membara. "Kita harus segera bertindak. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus berkuasa," serunya kepada teman-temannya. Malam harinya, Joko berkumpul dengan Arif, Dika, dan Rizky di rumahnya. Mereka merencanakan langkah selanjutnya. "Kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang dukun-dukun itu. Mungkin ada cara untuk mengetahui apa yang mereka inginkan," kata Joko. Dika mengusulkan, "Bagaimana jika kita mencari barang-barang milik mereka? Mungkin kita bisa menemukan petunjuk." Akhirnya, mereka sepakat untuk mencari informasi lebih lanjut tentang dukun-dukun itu, termasuk barang-barang yang mungkin berkaitan dengan mereka. Joko merasa bahwa setiap langkah yang diambilnya semakin mendekatkan mereka pada kebenaran, tetapi ia juga merasakan ada ancaman yang semakin mendekat. Malam itu, saat Joko berbaring di tempat tidurnya, ia memikirkan Rina. Kenapa ia bisa terjebak dalam kekuatan jahat itu? Ia merasa ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkannya. Dengan tekad yang sudah bulat, Joko berjanji pada dirinya sendiri untuk menemukan cara untuk menghentikan santet segorop itu dan membawa kembali Rina, teman yang ia cintai, ke kehidupannya yang semula. Pertemuan dengan dukun.
Keesokan harinya, Joko dan teman-temannya merencanakan untuk mengunjungi tempat persembunyian para dukun santet segorop itu. Setelah mendengar informasi dari mantan dukun, mereka mulai menyusun strategi untuk mencari tahu lebih banyak tentang kekuatan jahat yang mengancam desa mereka. Joko merasa tekadnya semakin kuat, ia ingin melindungi desanya dan menyelamatkan Rina, yang terjebak dalam kegelapan. Setelah berdiskusi panjang lebar, mereka sepakat untuk melakukan penyelidikan di malam hari ketika dukun-dukun itu biasanya berkumpul untuk melakukan ritual. Dengan membawa senter, beberapa peralatan sederhana, dan semangat juang, mereka menyusuri jalan setapak menuju hutan di mana mereka menduga para dukun bersembunyi. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, memberikan sedikit cahaya di antara pepohonan yang rapat. Suasana terasa mencekam, tetapi Joko berusaha menenangkan diri. Ia tahu bahwa keberanian adalah kunci untuk menghadapi apapun yang mungkin mereka temui. Bersama Arif, Dika, dan Rizky, mereka melangkah lebih dalam ke hutan dengan hati-hati. Setelah beberapa saat berjalan, mereka akhirnya sampai di sebuah clearing yang luas. Di tengah clearing, Joko melihat cahaya redup yang berasal dari api unggun. Dengan sigap, mereka bersembunyi di balik semak-semak, mengamati dengan seksama. Di sekitar api unggun, Joko melihat 7 sosok yang mengenakan pakaian hitam, dengan wajah tertutup oleh topeng. Suasana terasa menegangkan. Ini dia, mereka, bisik Joko kepada teman-temannya. Kita harus mencari tahu apa yang mereka lakukan. Mereka memperhatikan dengan hati-hati, dan Joko bisa merasakan aura jahat yang mengelilingi kelompok itu. Dukun-dukun tersebut sedang melakukan ritual, memanggil kekuatan gelap dengan mengucapkan mantra-mantra yang tidak bisa dipahami. Joko merasa merinding saat mendengar suara-suara aneh yang keluar dari mulut mereka, seolah-olah mereka sedang berbicara dengan kekuatan yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Apakah kita harus mendekat? Tanya Rizky, wajahnya tampak cemas. Belum, kita perlu mendengarkan lebih banyak, jawab Joko dengan tegas. Sementara itu, Joko memperhatikan salah satu dukun yang tampak lebih menonjol daripada yang lainnya. Ia mengenakan jubah yang lebih megah dan memiliki aura yang lebih kuat. Dukun itu terlihat seperti pemimpin kelompok. Joko merasa bahwa jika mereka bisa mengetahui identitas dukun tersebut, mungkin mereka bisa mencari cara untuk menghentikan semua ini. Setelah beberapa saat, salah satu dukun yang lebih muda, dengan suara gemetar, mulai berbicara. Kita harus segera mengirimkan kutukan kepada mereka yang mencoba mengganggu ritual kita. Mereka sudah banyak mengusik kedamaian kita. Dukun pemimpin mengangguk, benar. Kita harus menunjukkan kekuatan kita. Jika ada yang berani melawan, mereka akan merasakan akibatnya. Joko merasakan ketakutan menyelimuti dirinya. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, bisiknya kepada teman-temannya. Kita harus menghentikan mereka sebelum mereka melancarkan kutukan. Tanpa berpikir panjang, Joko mengambil keputusan berani. Kita harus mencari cara untuk menghentikan ritual ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengutuk orang-orang tanpa alasan. Dika mengangguk, tapi bagaimana kita bisa menghentikannya? Kita tidak punya kekuatan seperti mereka. Joko menatap api unggun yang berkobar. Kita harus mencari barang yang mereka gunakan untuk ritual. Mungkin itu bisa menjadi kelemahan mereka. Tanpa menunggu lebih lama, Joko dan teman-temannya mulai bergerak dengan hati-hati mendekati altar yang terletak tidak jauh dari api unggun. Saat mereka mendekat, mereka melihat berbagai benda aneh, boneka Fudo, kain hitam, dan serpihan bunga yang layu. Semua benda itu tampak berasal dari ritual yang mereka saksikan. Namun, saat mereka berusaha mengamati lebih dekat, Joko mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik dan melihat dukun pemimpin mendekat, matanya tajam menyorot ke arah mereka. "Kau tidak seharusnya ada di sini," katanya, suaranya dalam dan penuh ancaman. Joko merasa jantungnya berdegup kencang. "Kita harus pergi," seru Joko kepada teman-temannya. Mereka berlari meninggalkan altar, tetapi dukun-dukun itu sudah mengetahui keberadaan mereka. Suara teriakan dan langkah kaki mengejar mereka,
membuat Joko dan teman-temannya berlari sekuat tenaga. Hutan yang sebelumnya terasa akrab kini berubah menjelma menjadi labirin yang menakutkan. Di tengah pelarian, Joko terjatuh dan terpelanting ke tanah. Saat ia berusaha bangkit, ia melihat bayangan gelap mendekatinya. Dukun pemimpin berdiri di hadapannya, senyumnya penuh dengan keangkuhan. Kau tidak bisa melarikan diri dari kutukan yang sudah ditentukan, katanya dengan nada menakutkan. Joko merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi ia tidak ingin menyerah. Ia teringat pada semua orang yang telah menderita dan pada Rina, yang terjebak dalam kekuatan gelap itu. Dengan segenap keberanian, ia berdiri dan menatap dukun pemimpin. Kami tidak akan membiarkanmu menyakiti orang-orang yang kami cintai. Kami akan melawan. Dukun itu tertawa, suara tawanya menggemuruh di hutan. Cobalah, jika kau berani. Tapi ingat, ada konsekuensi untuk setiap tindakanmu. Dengan itu, dukun pemimpin melambaikan tangannya, dan Joko merasakan angin kencang menghantamnya. Ia terjatuh kembali, tetapi saat itu juga, Arif dan teman-temannya datang membantu. Mereka menarik Joko dan berlari bersama, berusaha menjauh dari ancaman yang semakin dekat. Akhirnya, setelah berlari cukup jauh, mereka menemukan tempat persembunyian di balik semak-semak. Joko dan teman-temannya terengah-engah, merasakan ketegangan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka saling menatap, menyadari bahwa mereka telah berada di ambang bahaya. Ini lebih berbahaya daripada yang kita bayangkan, kata Rizky, suaranya bergetar. Ya, kita harus segera mencari cara untuk menghentikan mereka sebelum mereka mengirimkan kutukan yang lebih besar, Joko menjawab, bertekad untuk tidak mundur. Malam itu, Joko dan teman-temannya bersembunyi di hutan, merencanakan langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk melawan santet segorop itu, tetapi mereka juga menyadari bahwa pertarungan ini akan menjadi lebih sulit dan berbahaya dari yang pernah mereka bayangkan. Kutukan terjadi. Malam yang panjang dan penuh ketegangan telah berlalu, tetapi rasa cemas yang menyelimuti Joko dan teman-temannya tidak kunjung sirna. Mereka bersembunyi di dalam hutan, merenungkan rencana mereka untuk melawan santet segorop itu. Joko merasakan bahwa waktu bertindak semakin mendesak, mereka harus menemukan cara untuk menghentikan dukun-dukun itu sebelum kutukan yang lebih besar dilancarkan. Pagi harinya, Joko dan teman-temannya kembali ke desa dengan perasaan berat. Mereka tahu bahwa mereka harus memberitahu warga desa tentang apa yang telah terjadi dan bahwa mereka tidak bisa sendirian dalam perjuangan ini. Sesampainya di desa, suasana tampak semakin mencekam. Warga desa semakin cemas, dan berita tentang penyakit yang menimpa Rudi, anak Ibu Siti, telah menyebar luas. Joko memutuskan untuk mengumpulkan penduduk desa di balai desa untuk memberitahu mereka tentang ancaman yang sedang mereka hadapi. Ia merasa bahwa jika semua orang bersatu, mereka mungkin bisa melawan kutukan yang mengancam. Dengan penuh semangat, Joko berdiri di depan kerumunan yang semakin membesar. Saudara-saudara, kita sedang berada dalam bahaya besar. Serunya, santet segorop itu, kelompok dukun yang sangat kuat, telah melancarkan kutukan kepada desa kita. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Beberapa orang di antara kerumunan mulai wajah mereka tampak ketakutan. Apa yang bisa kita lakukan? Mereka terlalu kuat, teriak salah satu warga. Joko mencoba menenangkan mereka. Kita harus bersatu. Kita perlu mencari cara untuk melindungi diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita semua akan menjadi korban. Setelah beberapa saat, Pak Surya, salah satu tokoh masyarakat, berdiri dan berbicara. Joko benar, kita tidak boleh membiarkan ketakutan menguasai kita. Mari kita bersama-sama mencari cara untuk melawan mereka. Kita harus menemukan kelemahan mereka. Dengan semangat baru, warga desa mulai berdiskusi tentang langkah-langkah yang bisa diambil. Joko merasa lega melihat bahwa mereka bersatu menghadapi ancaman ini. Namun, saat suasana mulai membaik, tiba-tiba teriakan yang menyayat hati terdengar dari arah rumah Ibu Siti. Joko dan semua orang berlari menuju sumber suara. Ketika mereka tiba, mereka melihat Ibu Siti terjatuh di depan pintu,
wajahnya penuh dengan air mata. "Rudy, Rudy!" teriaknya, suaranya penuh kepanikan. Joko bergegas masuk ke dalam rumah. Ia menemukan Rudy terbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat dan napasnya tersengal-sengal. "Apa yang terjadi?" tanya Joko, berusaha menenangkan Ibu Siti. "Dia tidak bergerak, dia tidak mau makan. Sepertinya dia..." Ibu Siti tidak bisa melanjutkan kalimatnya, hanya bisa menangis. Joko merasa hatinya hancur. Ia tahu ini adalah dampak dari kutukan yang dilancarkan oleh santet segorop itu. "Kita harus membawanya ke dukun yang bisa membantu," serunya kepada warga yang berkumpul. Namun, Pak Surya menggelengkan kepala. Tidak ada dukun yang bisa membantu jika mereka sudah terjebak dalam kutukan. "Kita harus menemukan cara lain." Sementara itu, Joko merasakan dorongan untuk melakukan sesuatu. Ia teringat percakapan dengan mantan dukun tentang menemukan benda-benda yang bisa menjadi kelemahan para dukun. "Kita harus mencari tahu barang-barang milik dukun yang melakukan kutukan ini. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang bisa membantu Rudy," ungkapnya dengan penuh semangat. Warga desa mulai bergerak, membagi diri menjadi beberapa kelompok untuk mencari petunjuk. Joko dan teman-temannya memutuskan untuk kembali ke hutan, ke tempat di mana mereka melihat altar dukun. Mereka tahu bahwa di sanalah mereka mungkin bisa menemukan sesuatu yang berharga. Malam itu, setelah matahari terbenam, Joko dan teman-temannya kembali memasuki hutan. Suasana terasa semakin mencekam, tetapi mereka tidak bisa mundur. Dengan senter yang menyala, mereka melangkah hati-hati menuju clearing tempat mereka melihat para dukun sebelumnya. Setibanya di tempat itu, mereka menemukan altar tidak jauh dari api unggun yang masih menyala. Joko merasakan ketegangan yang mencekam saat melihat benda-benda aneh yang tergeletak di altar, boneka voodoo, kain hitam, dan benda-benda lain yang tampak penuh dengan energi gelap. Joko merasa bahwa inilah kesempatan mereka. "Ini saatnya," bisiknya kepada teman-temannya. "Kita harus mengambil beberapa barang ini dan membawanya kembali ke desa." Mereka mulai mengumpulkan barang-barang yang ada di altar, tetapi tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Joko dan teman-temannya terkejut dan segera bersembunyi di balik semak-semak. Dari balik pepohonan, mereka melihat bayangan dukun pemimpin yang muncul, diikuti oleh beberapa dukun lainnya. Joko merasa jantungnya berdegup kencang. "Kita harus pergi sekarang," bisiknya. Namun, saat mereka berusaha mundur, salah satu dukun melihat gerakan mereka. "Ada orang!" teriaknya, dan dalam sekejap, semua dukun berbalik dan mengejar mereka. Berlarian menyusuri hutan, Joko dan teman-temannya mencoba menjauh dari para dukun yang mengejar. Mereka berlari sekuat tenaga, tetapi suara teriakan dan langkah kaki semakin dekat. Dalam pelarian, Joko terjatuh dan terpelanting ke tanah lagi. Ia berusaha bangkit, tetapi rasa sakit di kakinya membuatnya terhuyung. Teman-temannya berusaha membantunya, tetapi suara dukun pemimpin terdengar semakin dekat. "Kau tidak akan bisa melarikan diri," teriaknya, suaranya menggelora di malam yang sunyi. Dengan semangat yang tersisa, Joko berusaha berdiri dan berlari kembali. Namun, saat mereka hampir berhasil keluar dari hutan, Joko merasakan sesuatu yang dingin menghantam punggungnya. Ia terjatuh dan merasakan gelombang energi yang mengerikan mengalir ke dalam tubuhnya. "Sekarang, kau merasakan kutukan kami." Suara dukun pemimpin terdengar sangat dekat. Joko merasakan gelap menyelimuti pandangannya, dan sebelum ia sepenuhnya pingsan, ia mendengar teriakan teman-temannya. Dalam keadaan setengah sadar, ia merasa terjebak dalam kegelapan, tidak bisa melawan kekuatan yang menguasainya. Ketika Joko akhirnya membuka matanya, ia mendapati dirinya terbaring di tanah, dikelilingi oleh teman-temannya yang tampak cemas. "Joko, kau baik-baik saja?" tanya Arif dengan khawatir. Joko berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terasa lemah. Kita harus pergi. Mereka akan melakukannya," kata Joko dengan suara tersisa. Mereka berlari menuju desa, tetapi saat mencapai rumah Ibu Siti, Joko merasakan ada sesuatu yang berubah. Ia melihat wajah-wajah penduduk desa penuh dengan ketakutan.
Rudy masih terbaring tidak berdaya, dan Joko tahu bahwa kutukan itu telah menyebar lebih jauh. Ini belum berakhir, Joko berbisik pada dirinya sendiri. Kita harus menemukan cara untuk melawan mereka. Saat malam menyelimuti desa, Joko merasakan rasa putus asa yang dalam. Ia tahu bahwa kutukan telah terjadi, dan kini ia dan teman-temannya harus berjuang lebih keras untuk mengatasi kegelapan yang semakin mendekat. Pengorbanan. Malam itu, Joko terjaga di dalam rumah Ibu Siti, merasakan ketegangan yang semakin menekan. Di sekelilingnya, teman-temannya berkumpul, wajah mereka tampak cemas dan putus asa. Rudy, anak Ibu Siti, masih terbaring lemah di ranjang, napasnya tersengal-sengal. Joko tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal diam, kutukan yang dilancarkan oleh santet Segorop itu semakin mengancam kehidupan mereka. Ini semua salah kita, kata Dika, menundukkan kepala. Kita seharusnya tidak mengganggu mereka. Jangan bicara seperti itu, seru Joko, berusaha meneguhkan hati teman-temannya. Kita tidak bisa menyalahkan diri sendiri. Kita harus mencari cara untuk menghentikan mereka, bukan menyerah. Arif mengangguk setuju. Tapi bagaimana? Kita sudah mencoba, dan mereka sudah menunjukkan betapa kuatnya mereka. Joko merasa frustrasi. Ia tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu yang lebih, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Di tengah kebingungan, ia teringat pada nasihat mantan dukun yang mereka temui sebelumnya. Kita perlu menemukan sesuatu yang berharga bagi mereka, kata Joko, suara penuh tekad. Itu mungkin bisa membalikkan kutukan. Benda apa yang bisa kita temukan? Tanya Rizky, masih tampak ragu. Setiap dukun pasti memiliki barang atau kenangan yang sangat berharga bagi mereka. Jika kita bisa menemukannya, kita mungkin bisa menggunakan itu untuk melawan kekuatan mereka, Joko menjelaskan. Kita harus kembali ke altar di hutan. Teman-temannya saling berpandangan. Meskipun mereka merasa takut, ada secercah harapan dalam diri mereka. Joko tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Mereka harus melakukannya demi Rudy dan desa mereka. Setelah berunding, mereka memutuskan untuk berangkat malam itu juga. Dengan senter dan peralatan seadanya, mereka melangkah kembali ke hutan, hati mereka berdebar-debar. Suasana malam itu terasa lebih gelap dan mencekam dibanding sebelumnya. Joko merasakan ketakutan menyelimuti dirinya, tetapi ia berusaha menepisnya. Kita bisa melakukannya, bisiknya pada diri sendiri. Mereka tiba di clearing tempat altar berada. Joko merasa jantungnya berdegup kencang saat melihat altar yang masih ada di sana, dikelilingi oleh bayangan gelap dari pepohonan. Kita harus berhati-hati, kata Joko. Siapa tahu mereka masih berkeliaran di sekitar sini. Saat mereka mendekati altar, Joko merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Di atas altar, benda-benda aneh masih tergeletak. Joko mulai melihat-lihat, mencari sesuatu yang bisa menjadi kunci untuk membalikkan kutukan. Coba kita periksa benda-benda ini, katanya kepada teman-temannya. Mereka mulai mengumpulkan barang-barang, tetapi tiba-tiba Dika berteriak, hati-hati. Joko berbalik dan melihat sosok bayangan mendekat dari arah pepohonan, dukun pemimpin muncul dengan tatapan tajam. Bodoh! Kalian tidak akan bisa melawan kami. Teriak dukun itu, suaranya menggelegar. Kalian sudah mengganggu ritual kami, dan sekarang kalian akan membayar mahal. Joko dan teman-temannya langsung berlari, tetapi dukun itu sudah mengeluarkan kekuatannya. Suara gemuruh terdengar, dan Joko merasakan angin kencang menghantam tubuhnya, menyebabkannya terjatuh. Dalam kekacauan itu, teman-temannya juga terjatuh, berusaha melarikan diri. Sini, teriak Arif, menarik tangan Joko untuk bangkit kembali. Mereka berlari menjauh dari altar, tetapi dukun pemimpin terus mengejar dengan kekuatan yang luar biasa. Joko merasa putus asa, tetapi ia tahu mereka tidak bisa berhenti. Saat mereka berlari, Joko berusaha mencari cara untuk membalikkan situasi. Kita harus menemukan sesuatu yang berharga bagi dukun itu. Teriaknya kepada teman-temannya. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya Rizky, masih terengah-engah. Tanpa peringatan, Joko teringat akan sesuatu. Kita bisa mencoba mencari tahu tentang masa.
Lalu mereka, mungkin ada sesuatu yang bisa kita gunakan, katanya. Aku ingat cerita yang diceritakan Nenek Wati tentang dukun-dukun ini, mereka dulunya adalah orang-orang terhormat di desa. Mereka berlari menuju rumah Nenek Wati, berharap bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Dalam perjalanan, Joko merasa ada sesuatu yang menggerogoti pikirannya. Jika mereka ingin melawan dukun-dukun itu, mereka juga harus siap mengorbankan sesuatu yang berharga bagi mereka. Setibanya di rumah Nenek Wati, Joko mengetuk pintu dengan cepat. Nenek Wati membuka pintu dan melihat mereka dengan penuh kekhawatiran. Apa yang terjadi, anak-anak? Nenek, kami butuh bantuan. Kami harus menghentikan santet segorop itu. Apa ada yang bisa kami lakukan? Joko menjelaskan dengan cepat. Nenek Wati menghela napas panjang. Kekuatan mereka terletak pada rasa sakit dan kehilangan yang mereka alami. Jika kalian ingin melawan mereka, kalian harus tahu apa yang membuat mereka menjadi seperti sekarang. Joko mencengkeram tangan nenek, matanya penuh harapan. Apa yang bisa kita lakukan? Setiap dukun memiliki kenangan yang sangat berharga. Jika kalian bisa menemukannya, kalian mungkin bisa membalikkan kutukan. Tapi ingat, kalian harus siap untuk mengorbankan sesuatu yang berharga bagi kalian juga, kata Nenek Wati. Joko merasakan tekanan di dadanya. Apa yang harus ia korbankan? Dia berpikir tentang Rina, tentang persahabatan mereka, dan semua yang telah ia lalui. Kami siap, jawabnya tegas, meskipun hatinya bergetar. Nenek Wati kemudian menunjukkan peta yang menggambarkan lokasi tempat tinggal dukun-dukun, tempat di mana mereka menyimpan kenangan mereka. Di sana, kalian harus menemukan barang yang bisa mengikat mereka pada masa lalu mereka. Malam itu, mereka bersiap untuk perjalanan yang paling berbahaya. Dengan peta di tangan, Joko dan teman-temannya berangkat menuju lokasi yang ditunjuk. Suasana malam terasa lebih gelap, dan Joko merasakan ketegangan yang mencekam. Ketika mereka tiba di tempat itu, mereka melihat sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh semak-semak. Ini pasti tempatnya, bisik Joko. Kita harus masuk dan mencari barang-barang mereka. Mereka memasuki rumah tua itu, suasana di dalamnya terasa mencekam. Joko dan teman-temannya mulai mencari di setiap sudut. Di dalam, mereka menemukan berbagai barang yang tampak berharga, foto-foto lama, surat-surat, dan beberapa benda yang tampak sangat pribadi. Ketika Joko melihat lebih dekat, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terukir indah. Ia membukanya dan menemukan sebuah kalung yang indah. Ini mungkin milik salah satu dari mereka, katanya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Joko merasakan ketakutan menyelimuti dirinya. Kita harus pergi sekarang, teriaknya kepada teman-temannya. Mereka segera berlari keluar dari rumah, tetapi saat mereka keluar, dukun pemimpin sudah menunggu di depan pintu. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Kau telah mencampuri urusan yang tidak seharusnya kau sentuh. Teriaknya, suaranya menggelegar. Joko merasa terjebak, tetapi ia tahu bahwa kalung itu mungkin adalah kunci untuk membalikkan kutukan. Dengan segenap keberanian, ia melangkah maju. Kami tidak akan membiarkanmu menyakiti orang-orang yang kami cintai lagi. Serunya, dukun itu tertawa, tetapi di balik tawanya, Joko bisa merasakan ketakutan. Kau tidak tahu konsekuensinya. Jika kau menggunakan benda itu, kau akan kehilangan sesuatu yang berharga, kata dukun dengan nada mengancam. Joko merasa hatinya berdegup kencang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus bersiap untuk mengorbankan sesuatu. Kami siap mengorbankan apapun untuk menyelamatkan desa ini, jawabnya tegas. Dengan keberanian yang tersisa, Joko mengangkat kalung itu dan mulai membacakan mantra. Yang diingatnya dari cerita Nenek Wati. Suara dukun pemimpin terdengar semakin marah, dan suasana mulai bergetar. Seketika, cahaya terang menyinari keliling tempat mereka berdiri, dan Joko merasakan kekuatan mengalir dari kalung itu. Dukun pemimpin terjatuh ke tanah, wajahnya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Tidak, ini tidak mungkin, teriaknya. Dalam momen itu, Joko tahu bahwa ia telah mengambil langkah besar. Namun,
Ia juga merasakan rasa sakit yang dalam, seolah-olah ada sesuatu yang ditarik dari dalam dirinya. Dalam sekejap, ingatan tentang Rina dan persahabatan mereka mulai memudar, dan Joko merasakan kehilangan yang menyayat hati. Dengan segala kekuatannya, Joko melanjutkan mantra itu, bertekad untuk menyelamatkan desanya. Namun, ia juga tahu bahwa ia telah melakukan pengorbanan yang besar. Ketika cahaya itu semakin terang, semua yang terjadi di sekitar mereka mulai bergetar, dan Joko merasakan kekuatan yang mengalir keluar dari tubuhnya. Plot twist dan akhir yang menyedihkan. Cahaya terang yang dipancarkan oleh kalung itu semakin menyilaukan, mengelilingi Joko dan teman-temannya dengan aura yang kuat. Dalam momen ketegangan yang luar biasa, suara gemuruh terdengar di seluruh kliring, seolah-olah alam bereaksi terhadap kekuatan yang baru saja dibangkitkan. Dukun pemimpin, yang sebelumnya tampak angkuh, kini terjatuh ke tanah, wajahnya menunjukkan ketakutan yang mendalam. "Tidak, ini tidak mungkin," teriaknya, berusaha bangkit, tetapi cahaya dari kalung itu semakin kuat, mengekang kekuatannya. Joko merasa seolah-olah ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya, dan saat ia melanjutkan mantra, kenangan dan rasa sakit mulai melanda hatinya. Ketika cahaya itu mencapai puncaknya, Joko merasakan aliran kekuatan yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama, ia juga merasakan kehilangan yang mendalam. Beberapa kenangan indah bersama Rina mulai memudar dari ingatannya. Senyumnya, tawa ceria mereka, semua itu terasa seperti bayangan yang semakin jauh. "Joko, apa yang kau lakukan?" teriak Arif, terlihat cemas. "Kau harus berhati-hati, ini bisa berbahaya." Tapi Joko tidak bisa berhenti. Ia bertekad untuk menyelamatkan desa dan orang-orang yang ia cintai, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan kenangan terindah dalam hidupnya. "Aku tidak bisa mundur sekarang," jawabnya dengan suara bergetar. Cahaya dari kalung itu mulai membentuk sosok-sosok yang tampak seperti bayangan para dukun yang mengelilingi altar. Mereka tampak terjebak dalam kegelapan yang meresap ke dalam jiwa mereka, dan satu persatu, mereka mulai bergetar, seolah-olah terlepas dari kutukan yang telah mengikat mereka. "Bebaskan kami," teriak salah satu dukun, suara mereka terdengar penuh harapan. "Bebaskan kami dari kegelapan ini." Joko merasa terharu melihat perubahan itu. Mungkin, dengan membebaskan mereka, ia juga bisa menyelamatkan Rudi dan penduduk desa lainnya. Namun, saat ia berusaha lebih keras, rasa sakit yang mendalam kembali melanda dirinya. Kenangan tentang Rina semakin samar, dan Joko merasakan air mata mengalir di pipinya. "Rina," bisiknya, tetapi namanya terasa seperti sebuah bayangan yang hilang. Ia merasa semakin kehilangan. Dukun pemimpin berusaha bangkit, tetapi cahaya itu semakin menyempitkan cengkeramannya. "Kau pikir kau bisa menghentikan kami dengan cara ini? Kami lebih kuat dari yang kau bayangkan," teriaknya. Tiba-tiba, suara Rina bergema di dalam pikiran Joko. "Joko, jangan menyerah. Kau bisa melakukannya. Ingat semua kenangan kita. Ingat saat kita bermain bersama, saat kita bercita-cita, dan saat kita berjanji untuk selalu saling mendukung." Joko terkejut, tetapi suara itu memberikan kekuatan baru. Dengan segenap jiwa, ia berusaha mengingat setiap momen indah yang pernah mereka lalui. Ia melihat kembali kenangan di mana mereka bermain di ladang, tawa mereka, dan saat mereka bercita-cita tentang masa depan. Semuanya terasa hidup dalam ingatannya, dan ia merasa ada sesuatu yang mulai pulih. Dengan semangat baru, Joko mengangkat kalung itu lebih tinggi dan berteriak, "Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti orang-orang yang aku cintai lagi. Ini untuk mereka, untuk semua yang telah kau ambil." Cahaya dari kalung itu semakin cerah, meledak menjadi semburat warna-warni yang menghujani kliring. Para dukun merasakan kekuatan itu dan mulai bergetar, terlepas dari ikatan yang mengikat mereka. Namun, saat cahaya itu mencapai puncaknya, Joko merasakan tubuhnya mulai melemah. "Joko," teriak Arif, berusaha mendekat. "Kau harus berhenti. Ini terlalu berbahaya." Tetapi dalam hati Joko, ia tahu bahwa ia harus melanjutkan. "Aku tidak bisa menghentikannya sekarang. Ini adalah pilihan yang harus aku ambil."
Jawabnya, suaranya penuh tekad meski lemah. Cahaya itu akhirnya memuncak, dan Joko merasakan gelombang energi mengalir ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, semua kehadiran gelap yang mengelilingi mereka terangkat, dan dukun-dukun itu mulai menghilang, seolah-olah dilepaskan dari ikatan kutukan yang telah mengikat mereka selama ini. Namun, Joko merasakan sesuatu yang lebih dalam, ia merasakan hilangnya bagian dari dirinya yang tidak akan pernah kembali. Ketika semuanya reda, Joko terjatuh ke tanah, napasnya tersengal. Ia merasakan kepedihan yang mendalam ketika semua kenangan indah bersama Rina menghilang, dan ia tahu bahwa ia telah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan desanya. Arif dan teman-temannya berlari ke arahnya, wajah mereka tampak penuh kekhawatiran. "Joko, kau baik-baik saja," teriak Arif, membantunya bangkit. Joko menggelengkan kepala, air mata mengalir di pipinya. Aku tidak bisa mengingatnya lagi," kata Joko, suaranya bergetar. "Rina, semua kenangan kita hilang." Wajah teman-temannya tampak sedih, tetapi mereka juga merasakan harapan baru. "Kau telah melakukan hal yang luar biasa, Joko. Kau telah menyelamatkan desa kita," kata Dika, mencoba menenangkan. Tetapi bagi Joko, kemenangan itu terasa pahit. Ia telah menyelamatkan orang-orang yang ia cintai, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Semua kenangan indah dengan Rina kini hilang, dan ia merasa seolah bagian dari dirinya telah pergi selamanya. Ketika mereka kembali ke desa, penduduk menyambut mereka dengan harapan baru. Rudi mulai pulih, dan semua orang merasa lega bahwa kutukan santet Segorop itu telah berakhir. Namun, Joko merasa seperti orang asing di tengah kebahagiaan itu. Ia tersenyum kepada orang-orang, tetapi hatinya hampa. Hari-hari berlalu, dan meskipun desa kembali normal, Joko selalu merindukan Rina. Ia berusaha mengingat semua kenangan yang pernah ada, tetapi semuanya terasa kabur. Saat ia berdiri di tepi ladang tempat mereka biasa bermain, air mata mengalir di pipinya. "Aku sudah melakukan semua ini untukmu, Rina. Kenapa kau harus pergi?" bisiknya, merasakan kesedihan yang mendalam. Akhirnya, Joko menyadari bahwa meskipun Rina dan kenangan bersamanya telah hilang, ia harus meneruskan hidupnya. Ia menjadi penjaga desa, memastikan bahwa tidak ada lagi kejahatan yang datang mengancam. Dan meskipun rasa sakit itu takkan pernah benar-benar hilang, Joko bertekad untuk menjaga kenangan akan cinta dan persahabatan yang pernah ada dalam hidupnya. Cerita berakhir dengan Joko yang berdiri di ladang, menatap langit yang cerah, berharap suatu saat ia bisa menemukan kembali kenangan yang hilang, atau mungkin menemukan cinta baru yang bisa menggantikan rasa sakitnya. Namun, ia tahu bahwa pengorbanannya tidak sia-sia, desa telah diselamatkan, dan itu adalah warisan yang akan selalu ia pegang.